Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelompok 3 izin presentasi dengan judul materi evaluasi lingkungan eksternal perusahaan, yang mana pada kesempatan kali ini saya Nur Masada Arab sebagai moderator, Pak Lan Saputra sebagai pemateri pertama, dan nanti pemateri kedua saya kembali. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, Saudara Pak Lan Saputra. Baik, terima kasih moderator. Adapun materi kelompok 3 selaku saya sebagai materi pertama dengan judul evaluasi lingkungan eksternal perusahaan. Definisi dan pentingnya analisis lingkungan eksternal. Definisinya yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mengaruhi bisnis. Lingkungan eksternal mencakup semua faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi operasional dan kinerja bisnis. Memahami lingkungan eksternal adalah krusial untuk kesuksesan perusahaan. Adapun pentingnya yaitu membantu perusahaan beradaptasi, membuat keputusan strategis dan meningkatkan daya saing. Adapun penjabaran pentingnya lagi yaitu adalah adaptasi, keputusan strategis dan daya saing. Lanjut slide ketiga, faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang pertama adalah makro. Faktor-faktor luas seperti ekonomi, politik, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Faktor makro ekonomi yaitu dalam segi pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga. Faktor makro lainnya yaitu politik, stabilitas politik, regulasi pemerintah. Yang ketiga yaitu sosial, mencakup demografi, gaya hidup, dan budaya masyarakat. Faktor makro yang keempat yaitu teknologi, inovasi, otomatisasi, dan digitalisasi. Faktor makro yang kelima yaitu lingkungan, isu emisi, perubahan iklim, ataupun keberlanjutan. Faktor makro yang terakhir yaitu hukum, peraturan, perundangan, dan penegakan hukum. Adapun faktor lingkungan eksternal yang kedua yaitu adalah mikro. Faktor mikro merupakan faktor spesifik industri seperti pesaing, pemasok, pelanggan, dan substitusi. Pesaing meliputi analisis kekuatan dan strategi pesaing di industri. Pemasok adalah kekuatan pemasok dalam menentukan harga dan kualitas produk. Yang keempat adalah pelanggan, preferensi dan kekuatan tawar pelanggan. Substitusi ialah ancaman dari produk atau layanan pengganti. Analisis lingkungan makro pastel. Pertama adalah politik, stabilitas politik, regulasi pemerintah. Yang dapat dianalisis yaitu dalam hal politik, memahami dampak kebijakan pemerintah dan stabilitas politik terhadap bisnis. Yang dianalisis dalam bidang ekonomi yaitu mengkaji kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Analisis yang untuk bidang sosialnya meneliti perubahan dalam demografi dan perilaku konsumen. Kemudian yang keempat adalah teknologi, menganalisis dan mengidentifikasi tren teknologi yang dapat mempengaruhi produk dan distribusi. Adapun yang kelima yaitu adalah lingkungan, memperhatikan isu keberlanjutan dan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Yang terakhir adalah hukum, menganalisis dan mengawasi perubahan peraturan yang dapat berpengaruh pada operasional perusahaan. Baik, sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya pemateri 1, Pak Lan Saputra. Selanjutnya untuk pemaparan materi berikutnya akan saya sampaikan sendiri. Kita masuk ke analisis lingkungan industri atau Porter 5 Forces. Yang pertama ada ancaman penantang baru, yakni menilai hambatan masuk dan potensi pesaing baru. Kemudian ada daya tawar pemasok, menganalisis kekuatan pemasok dalam mempengaruhi harga dan ketersediaan bahan baku. Selanjutnya ada daya tawar pembeli, mengidentifikasi kekuatan pembeli dalam menentukan harga dan layanan. Kemudian ancaman produk pengganti, mengkaji keberadaan produk pengganti yang dapat merugikan
memanfaatkan pasar. Selanjutnya persaingan di dalam industri. Mengamati intensitas persaingan di antara perusahaan yang ada. Kita move ke identifikasi peluang dan ancaman. Yang pertama, peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan seperti tren baru di pasar. Kemudian dari segi ancaman, faktor eksternal yang dapat merugikan seperti perubahan regulasi atau munculnya pesaing baru. Dan untuk strateginya, yakni merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Ketujuh, ada implikasi hasil analisis lingkungan eksternal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi, kemudian mengevaluasi, kemudian menentukan strategi. Nah, langkah-langkah strategi berdasarkan hasil analisis, yakni yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas berdasarkan analisis yang dilakukan, kemudian membuat rencana aksi yang komprehensif untuk mencapai sasaran, kemudian mengimplementasikan, yakni melaksanakan rencana aksi yang telah disusun, kemudian mengevaluasi dengan cara tinjau hasil implementasi dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, kesimpulan yang pertama dari segi relevansi analisis lingkungan, bahwa analisis lingkungan eksternal merupakan alat penting untuk memahami dinamika pasar yang mengembangkan strategi yang efektif. Kemudian dari penyesuaian keberlanjutan, bahwa perusahaan harus terus-menerus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap strategi mereka untuk menghadapi perubahan di lingkungan eksternal. Yakni segitu saja pemaparan materi kami. Selanjutnya kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Kasih waktu 10 menit aja dulu. Oke, kami beri waktu 10 menit sembari menunggu teman-teman bertanya.
Izin bertanya, teman-teman. Ya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Muhammad Rinanda ingin bertanya, bagaimana perusahaan dapat menggunakan analisis SWOT dalam evaluasi lingkungan eksternal? Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Randa atas pertanyaannya. Selanjutnya, teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kepada Jaskia, saya persilakan. Ada suara pagar? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Zaskia Ahira dari kelompok 7, izin bertanya. Bagaimana globalisasi mempengaruhi operasi dan strategi perusahaan, terutama dalam persaingan internasional dan pasokan? Terima kasih. Terima kasih Jaskia atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik teman-teman, sembari menunggu satu pertanyaan lagi yang mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Muhammad Trinanda yang mana pada pertanyaan kali ini akan dijawab oleh Saudara Fatlan Saputra. Kepada saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Trinanda, bagaimana perusahaan dapat menggunakan analisis SWOT dalam evaluasi lingkungan eksternal. Yang ingin saya menjawab yaitu dengan jawaban dalam analisis SWOT, perusahaan dapat memanfaatkan hasil evaluasi lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Ini memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi yang memperkuat kekuatan internal dan mengatasi kelemahan mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Itu saja yang ingin saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Berikut tadi jawaban dari pertanyaan Muhammad Trinanda. Kepada Muhammad Trinanda, apakah jawabannya cukup jelas? Cukup jelas, terima kasih. Terima kasih kembali.
Eh, Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jaskia Ahira dengan pertanyaan bagaimana globalisasi mempengaruhi operasi dan strategi perusahaan, terutama dalam hal persaingan internasional dan pasokan. Globalisasi memiliki dampak signifikan pada operasi dan strategi perusahaan, khususnya dalam konteks persaingan internasional dan pengelolaan pasokan. Terdapat beberapa cara di mana globalisasi tersebut dapat mempengaruhi kedua aspek itu. Yang pertama ada dari segi peningkatan persaingan internasional, yakni mencakup akses ke pasar global dan kompetisi yang lebih ketat. Kemudian ada dari segi strategi pemasaran yang beragam, yang mana hal ini mencakup seperti adaptasi budaya, segmentasi pasar, dan selanjutnya ada dari segi manajemen rantai pasokan. Di dalamnya terdapat sumber daya global yang mana perusahaan dapat mengakses sumber daya dan bahan baku dari berbagai belahan dunia yang membantu menurunkan biaya dan peningkatan efisiensi produk. Kemudian yang keempat ada inovasi dan teknologi. Seperti akses ke teknologi, yang mana globalisasi memfasilitasi transfer teknologi dan inovasi dari satu negara ke negara lain. Kemudian kolaborasi internasional. Nah, perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan lain di seluruh dunia untuk mengembangkan produk baru dan berbagi pengetahuan. Kemudian yang kelima ada regulasi dan kebijakan perdagangan, dan keenam keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa globalisasi menawarkan peluang besar bagi perusahaan untuk berkembang dan bersaing di pasar internasional, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini serta mengelola risiko dan memanfaatkan sumber daya secara efisien akan menjadi lebih siap untuk sukses di era global. Kepada Jaskia, apakah jawabannya dapat diterima? Dapat diterima, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, selanjutnya kami membuka satu pertanyaan terakhir kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami izin untuk menutup presentasi kami pada hari ini. Saya Nurmala Sari Harahap dengan rekan saya, Saudara Fatlan Saputra dari kelompok 3, memohon maaf jika ada kesalahan dalam melakukan presentasi kali ini. Akhirul kalam, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku SS ya, Wi? Udah record kanan. Oh, udah aman ya? Oke, aman. Kusenan. Yuk, aman-aman.